Jemaat yang berbahagia, Majelis Jemaat GKP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini, 19 April 2020, akan dilayani oleh Saudari Estetika CP Noron, dilaksanakan secara online. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat menyambut dari PKJ 89 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pertolongan dari Allah Bapa yang sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita mengambil saat teduh. Allah Bapa, sumber hikmat dan damai sejahtera, di tengah situasi saat ini, kami seringkali takut, khawatir, persoalan kehidupan yang menghimpit datang silih berganti. Kami sering mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Kami lupa akan kuasa pengorbanan dan kebangkitan. Kami lupa akan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu, kami mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita. Kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah anugerah pengampunan bagi kita. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan kembali membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh indah kasih dan penyertaan-Mu, karena pada hari ini ya Bapa, kami diperkenankan untuk menaikkan rasa syukur kami kepadamu atas apa yang boleh kami terima. Di tengah-tengah rasa syukur kami juga ya Bapa, kami masih diperkenankan Engkau untuk dapat kembali membaca dan juga merenungkan dari firman-Mu. Biarkan Engkau hadir melakukan perjumpaan dengan kami semua, sehingga kami melalui firman-Mu boleh mendapatkan sukacita yang baru, boleh mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20, di ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi setiap kita yang mau membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena kita masih berjumpa hari ini untuk kembali merenungkan dan juga merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu merasa takut? Pasti jawabannya kita pernah merasa takut. Dan ternyata hal itu pun terjadi kepada murid-murid Yesus pada saat itu. Kalau kita baca di pembacaan kita, ternyata murid-murid Yesus juga pernah merasa sebuah ketakutan yang luar biasa. Itu digambarkan oleh Yohanes ketika mereka berkumpul dalam suatu tempat dan itu dalam keadaan yang tertutup karena pintu-pintunya terkunci. Tapi apa sebenarnya yang membuat murid-murid itu merasa takut? Ini kan sebuah hal yang mungkin dapat dikatakan unik. Karena pada saat itu murid-murid Yesus sudah mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mengapa murid-murid Yesus malah ketakutan? Bukannya merasa kebahagiaannya muncul atau merasakan sukacita, tapi mereka malah merasa takut. Kenapa mereka takut? Murid-murid Yesus merasa takut karena identitas mereka sebagai murid-murid Yesus. Mereka mengingat bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu telah memperlakukan guru mereka, telah melakukan sesuatu terhadap guru mereka dan menyalib Yesus. Dan mereka sebagai murid-muridnya dengan identitas sebagai murid Yesus, mereka pun takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi karena mereka adalah murid Yesus. Mengapa? Karena mungkin saja orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan Yesus, dan ketika Yesus berhak melakukan itu, maka murid-murid pun juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Maka ketika itu, para murid-murid Yesus merasa ketakutan sehingga mereka berkumpul di suatu tempat dan mengunci pintu-pintu mereka. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, penulis Yohanes mengungkapkan para murid-murid Yesus merasa takut terhadap orang-orang Yahudi. Mereka merasa takut ditangkap, mereka merasa takut untuk diperlakukan sama seperti apa yang orang-orang Yahudi lakukan terhadap guru mereka. Ketakutan yang meliputi mereka, kegelisahan dan kekhawatiran yang meliputi mereka, mereka rasakan sebagai murid-murid Yesus. Orang yang sangat dekat dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang takut itu, dalam keadaan yang mungkin gentar pada saat itu terhadap kehadiran orang-orang Yahudi, tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Tiba-tiba Yesus hadir di depan mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Coba kalau kita bisa bayangkan ketika kita sedang merasa takut, sedang merasa khawatir dan gentar, tiba-tiba kita mendengar suara saja sebagai manusia. Mendengar suara tiba-tiba damai sejahtera bagi kamu. Kira-kira apa yang kita responi? Apa yang kita lakukan ketika kita melihat hal tersebut atau mungkin mendengar hal tersebut? Mungkin kita akan berpikir, bagaimana bisa ketakutan tersebut berubah menjadi sebuah damai sejahtera? Toh kita sedang diliputi dengan sebuah ketakutan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba harus ada damai sejahtera yang diciptakan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ketika para murid Yesus merasa ketakutan, para murid Yesus merasa gentar, Yesus datang menyatakan sebuah ungkapan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus membuat sebuah perjumpaan yang indah yang dia berikan kepada murid-muridnya. Dia mengungkapkan sebuah doa, sebuah ungkapan, yaitu semoga damai sejahtera ada bersama-sama dengan kamu. Sehingga kamu tidak perlu lagi merasa takut, kamu tidak lagi perlu merasa gentar, karena saya hadir dalam kehidupanmu. Mungkin ketika saya disalib dan harus mati di kayu salib, kamu merasa takut dan gentar. Karena mungkin kamu akan kehilangan harapan dan kehilangan masa depan. Tapi pada saat ini Yesus hadir menampakkan dirinya, melakukan perjumpaan bersama dengan murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan tersebut diungkapkan oleh Yesus sebagai bentuk, sebagai ketakutan yang dimiliki oleh murid-muridnya hilang dan sirna. Tidak hanya itu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Ketika Yesus menampakkan dirinya, dia tidak semata-mata hanya mengungkapkan, tapi dia juga menunjukkan keseriusan bahwa inilah dia, orang yang sama seperti orang yang mati di kayu salib. Dia menunjukkan tangan dan lambungnya. Dia ingin benar-benar meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa saya adalah gurumu yang telah mati di kayu salib. Saya adalah orang yang telah menebus dosa-dosa umat manusia. Dan saya adalah orang yang sama pada hari ini yang datang kepadamu, melakukan perjumpaan dengan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan juga anak-anak, di ayat yang ke-20 kita bisa membaca, para murid merasa sukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika Tuhan mengungkapkan damai sejahtera bagi kamu, itu bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi juga di situ diungkapkan sebuah makna yang mendalam bahwa ketika saya mati di kayu salib dan saya mau bertemu, berjumpa dengan kamu murid-muridnya, maka juga saya akan memberikan kamu kedamaian yang baru. Ketika rasa takut yang ada dalam diri kamu itu muncul. Dan sekarang ketika saya hadir, semua rasa takut itu sirna, digantikan dengan sebuah rasa, yaitu damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, rasa takut yang dialami oleh murid berganti menjadi sukacita. Perjumpaan yang terjadi antara Yesus dan murid-muridnya berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Rasa khawatir dan gentar digantikan oleh Tuhan dengan kehadirannya, dengan perjumpaannya, dengan karya penebusannya, menjadi sebuah sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun sama seperti manusia, sama seperti murid Yesus. Pasti pernah merasa takut, pasti pernah merasa gentar, pasti pernah merasa khawatir. Khawatir akan masa depan yang ada, khawatir akan apa yang terjadi selanjutnya, khawatir akan apa yang menimpa selanjutnya. Khawatir apakah kita masih tetap bisa berlangsung di hari-hari yang berikutnya. Kita khawatir, kita takut, kita cemas. Tapi ketika itu pula, Tuhan hadir dalam karya penebusannya kepada kita umat manusia. Tuhan hadir dengan rela mati di kayu salib, lalu bangkit bagi kita semua, dan juga hadir melakukan perjumpaan dengan Bapak, Ibu, dan juga dengan saya sebagai anak-anaknya. Yesus hadir melalui karya penebusan yang luar biasa. Yesus melakukan perjumpaannya dengan karya kebangkitannya juga yang berlangsung. Dan ketika itu, rasa takut yang dimiliki oleh manusia, oleh kita sebagai anak-anaknya, digantikan oleh Tuhan dengan sebuah sukacita bahwa Sang Juru Selamat, Sang Mesias telah bangkit bagi kita semua anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita telah menemui perjumpaan. Kita telah merasakan perjumpaan dengan Yesus melalui setiap karyanya dalam kehidupan kita. Dan hari ini melalui pembacaan kita, para murid-murid juga diutus oleh Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Demikian juga sama seperti Bapa mengutus aku, maka sekarang aku mengutus engkau. Ketika itu para murid-murid merasa bahagia. Dan Yesus meminta,
rasa kebahagiaan dan sukacita itu harus dikabarkan kepada orang banyak, harus disiarkan kepada orang banyak. Karena itu adalah kabar sukacita yang harus juga dirasakan oleh orang banyak. Begitupun dengan kita sebagai anak-anaknya yang hidup pada masa kini. Ketika kita sudah melihat dan mengalami perjumpaan dengan Yesus atas karya-karyanya yang indah dan luar biasa, kita diutus oleh Tuhan menyiarkan, memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Kehadiran kita diajak untuk menjadikan orang lain yang mungkin merasa takut, yang mungkin merasa gentar, digantikan dengan sebuah rasa sukacita. Karena ketika Yesus diutus dan Yesus mengutus murid-muridnya, itu pun juga dilakukan kepada kita anak-anaknya. Bapa mengutus Yesus dan Yesus juga mengutus kita untuk menghadirkan damai sejahtera atas karya-karya Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan yang telah menerima pertemuan, penebusan, dan juga perjumpaan dengan Yesus atas segala karyanya yang indah, kita pun juga harus sama, menyatakan kasih Yesus, menyatakan kebenaran, dan bersaksi tentang karya Yesus. Berbagilah kasih terhadap orang-orang di luar sana. Berbagilah kasih terhadap orang-orang yang kita temui. Biarkanlah ketakutan yang boleh kita rasakan bersama-sama, biarkanlah kecemasan yang boleh kita rasakan sama-sama, digantikan oleh Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Kiranya Tuhan tetap terus melakukan perjumpaan dengan kita, baik secara personal, persekutuan, keluarga maupun juga secara menyeluruh dunia ini. Kiranya Tuhan menggantikan segala ketakutan yang kita rasakan dengan sukacita yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sang sumber rahmat dan sang sumber kasih yang penyertaannya selalu hadir dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami anak-anak-Mu mau merendahkan hati kami, menaikkan rasa syukur dan juga permohonan kami kepadamu. Kami akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit dan lemah fisik. Biarkan Engkau yang memberikan pemulihan kepada mereka. Biarkan Engkau yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti semula. Begitu pula juga dengan keluarga yang mendampinginya. Kiranya Engkau boleh hadir, menjamah, mendukung mereka, sehingga mereka juga boleh tetap menjadi orang-orang yang memberikan semangat kepada saudara-saudaranya yang berada dalam keadaan lemah dan sakit. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini masih dalam proses pendidikan. Biarkanlah Engkau yang akan memberikan kepintaran kepada mereka dalam keadaan dan kondisi yang boleh terjadi pada saat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh tetap tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam usia lanjutnya. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesabaran. Dan kiranya juga Engkau boleh menghadirkan damai sejahtera kepada mereka, sehingga di masa tuanya mereka boleh tetap merasakan sukacita yang berlimpah yang datangnya daripadamu.
Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan hal-hal yang positif ya Bapa. Biarkan Engkau yang akan memberkati mereka, sehingga apa yang boleh mereka lakukan, apa yang boleh mereka perjuangkan, semuanya tidak menjadi sia-sia. Ya Bapa, kami rindu untuk persekutuan yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Tapi dalam kondisi yang boleh terjadi pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja-gerejamu, setiap persekutuan-persekutuan yang ada di dunia ini ya Bapa. Biarkan Engkau boleh tetap memberikan hati-hati hambamu ya Bapa, para pelayan-pelayanmu, untuk dapat tetap terus memberi diri, memberikan pelayanan yang terbaik bagi umatnya ya Bapa. Berkatilah setiap warga, para pelayan-pelayanmu, sehingga kami boleh tetap terus mau memuji dan memuliakan namamu. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Melihat kondisi yang terjadi pada saat ini, kiranya Engkau juga yang memampukan mereka untuk dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kewibawaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memberikan keputusan yang terbaik bagi kami, warga negaranya, sehingga kami juga boleh mendapatkan pemulihan akan bangsa dan negara ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi kami yakin dan percaya apapun yang boleh terjadi, itu semua adalah kehendak-Mu saja. Biarkanlah Engkau yang boleh menggantikan segala ketakutan kami, kecemasan kami, dan kekhawatiran yang boleh kami miliki dengan sebuah sukacita yang besar, sebuah keindahan yang datangnya daripada-Mu. Biar damai sejahtera yang datang daripada-Mu berlimpah dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, baik juga bangsa dan negara. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala pengakuan dosa yang boleh kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa dan kebersalahan kami. Biarlah pokok-pokok doa ini kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Engkau menggenapi seluruh doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jemaat, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18 yang berbunyi, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sambil menghimpun persembahan dari keluarga, kita sambut pujian dari PKJ 216 ayat 1-3. Di hatiku
diundang berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini karena Tuhan sudah berbuat baik pada kami. Terimalah kiranya tanda kasih kami atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak, kita akan kembali melanjutkan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, melakukan perjumpaan dengan kita, menggantikan sebuah ketakutan, dan menjadikan sebuah sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya.